Shalom, saya Dian Oktavia Kumalasari SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari sekolah SMP Kristen Petra 5 Surabaya dengan bidang studi seni budaya. Hari ini saya akan PPL siklus pertama dengan materi pemanasan vokal. Terima kasih. Stand up, please. Greeting. Good afternoon, students. Thank you. Silakan duduk kembali. Oke, shalom. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya, satu ya, Krisna ya? Ya, baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran seni musik pada hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Oke, saya minta tolong untuk Renhat maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami mulai dari pagi hingga siang hari ini. Tiba saatnya kami akan memulai pelajaran seni musik di siang kali ini. Tuhan tolong sertai, lindungi, berikmat kami agar kami dapat menjalankannya dari awal hingga akhir itu. Tuhan tolong sertai itu. Ampunilah apabila hari demi hari kami terus melakukan dosa yang sudah kami perbuat secara sengaja atau tidak sengaja. Kami serahkan doa juru kata sempurna ini hanya kepada-Mu, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Renhat. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu kembali di minggu ini untuk belajar materi yang baru ya. Materinya adalah vocal warm up atau yang disebut dengan pemanasan vokal. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, saya akan memberikan kalian sebuah kutipan ayat Alkitab ya untuk mendasari pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada Bible Cal Worldview diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita bersama-sama untuk membacakannya, oke? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Biarkanlah firman Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya. Ajarkan dan berpesanlah sesama kamu dengan segenap hatimu. Untuk mendasari materi kita pada hari ini ya, diambil dari RACE PPK Petra ya. Yang pertama ada respect, advance, internalize, dan share, empower ya. Lalu ada di profil pelajar Pancasilanya ya, di profil pelajar Pancasilanya saya harap yang pertama ya kita sudah membuka dengan ayat Alkitab seperti tadi. Nah, saya berharap kalian beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lalu untuk berkebenekaan global sama ya, menghargai satu dengan yang lain, lalu bergotong royong ya, saling membantu teman-temannya nanti. Lalu ada kreatif ya, di sini siswa dituntut untuk kreatif. Lalu ada bernalar kritis, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya untuk kalian bisa jawab. Saya ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi ini. Lalu mandiri. Nah, diharapkan di sini setelah kalian belajar ini, kalian bisa belajar di rumah lagi secara mandiri ya. Nanti akan ada bantuan-bantuan media atau aplikasi yang akan saya demokan di sini, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu PPK Petra, Mars Petra. Suaranya yang keras ya anak-anak ya. Wahai putra putriku Sumanegara, bangun dan majulah dalam pengabdian pada nusa dan bangsa. Tuntutlah ilmu serta pengetahuan melalui Petra, pasti kau dapatkan pusaka nan mulia. Petra ya Petra, megah harapan setiap insan, nyata harum namanya dalam sepanjang masa. Belajar dan berjuang untuk negara dengan dasar iman, persembahkan Tuhan, Petra hidup dan jaya. Tujuan pembelajaran kita nanti ya, saya harap di akhir pembelajaran ini siswa-siswi dapat yang pertama memahami prinsip-prinsip pemanasan vokal ya. Prinsip-prinsipnya apa saja itu? Yang pertama pengertiannya. Jadi kalian akan saya ajak untuk mengerti mengapa kita membutuhkan teknik pemanasan vokal sebelum bernyanyi ya. Manfaatnya itu apa sih kita belajar
teknik pemanasan vokal ini ya. Lalu untuk postur tubuhnya juga. Jadi untuk teknik ini tidak hanya tentang manfaat atau artinya ya. Jadi kita akan belajar tentang postur tubuhnya bagaimana. Lalu yang kedua, mengaplikasikan teknik-teknik pemanasan vokal dengan benar ya. Jadi di sini ada teknik-teknik pemanasan vokal, yaitu terbagi menjadi 4 ya. 4 yang pertama adalah humming, kedua lip trills, ketiga tongue trills, dan keempatnya vocalizing ya. Di sini ada 4 teknik yang bisa kita pelajari bersama hari ini ya. Lalu yang ketiga, menggunakan aplikasi SyncSharp untuk meningkatkan kualitas vokal ya. Jadi nanti akan saya beritahu ke kalian ada sebuah aplikasi bagus ya untuk bisa kalian buat belajar pemanasan vokal ini ya. Bisa kalian nanti mandiri juga di rumah, bisa di sekolah juga bisa. Ya, saya akan memberikan kalian deskripsinya, penggunaan aplikasinya ya. Lalu keempat, mengintegrasikan pemanasan vokal dalam konteks bernyanyi ya. Jadi nanti kita akan bernyanyi bersama ya. Tadi kita sudah bernyanyi bersama Mars PPK Petra ya. Saya pengen kalian bernyanyi dulu tanpa sebelum adanya teknik pemanasan vokal. Nanti selang ini kita akan belajar tentang teknik pemanasan vokal. Di akhir kita akan belajar atau bernyanyi bersama setelah kita mempelajari bersama-sama teknik pemanasan vokal tersebut ya. Silakan login ke LMS PPK Petra. Lalu silakan cari kelas My Course Seni Musik ya, seperti biasa. Masuk ke kelas seni musik. Masuk ke dalam kelas seni musik, silakan dicari, di situ ada quizzes ya. Saya akan mengassessment kalian tentang diagnostiknya ya. Pengetahuan awal, apakah kalian mengerti? Ya, apa pernah mendengar ya tentang teknik-teknik ini ya. Oke, apa tujuan dari pemanasan vokal sebelum memulai aktivitas bernyanyi ya? Menurut kamu, menurut pandanganmu ini sebelum kita masuk ke materi, apa sih tujuan kita ini? Yaitu pertanyaan pemantiknya ya. Setelah kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, saya akan mengajak kalian untuk berpikir lebih kritis lagi ya. Berpikir lebih kritis lagi sesuai dengan pengetahuan kalian ya. Mengapa pemanasan vokal perlu dilakukan sebelum bernyanyi? Dengan materi-materi yang tadi saya sudah jelaskan, menurutmu itu mengapa sih kita ini perlu melakukan pemanasan vokal sebelum bernyanyi? Silakan angkat tangan. Gaby, silakan Gaby. Mengapa pemanasan vokal perlu? Untuk? Supaya suaranya mungkin nggak putus-putus, biar nggak nge-crack gitu loh pas lagi nyanyi. Oke, supaya suaranya tidak terputus-putus, supaya halus, supaya tidak ada cracknya. Oke, Yunika, silakan. Mungkin supaya apa ya, karena pada saat kita bernyanyi itu biasanya berbeda dengan suara pada saat kita ngomong kan. Ya. Jadi itu supaya kita lebih kayak ngasih panas dulu gitu suaranya biar siap buat nyanyi gitu. Pemanasan vokal adalah, silakan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Proses yang mempersiapkan otot-otot vokal kita untuk bekerja secara optimal. Oke. Proses untuk mempersiapkan otot-otot vokal. Jadi supaya tidak tegang tadi, ya. Supaya bekerja secara optimal, ya. Untuk dapat menyanyi secara lebih akurat, fleksibel dan dengan stamina yang lebih, kita membutuhkan sekali yang namanya pemanasan vokal. Ya, saya rasa di semua apapun, kegiatan apapun perlu yang namanya pemanasan itu ya. Contoh misalnya kita mau futsal, itu pasti kan ada pemanasan lapangannya ya, pemanasan fisik ya, basket juga, semuanya. Saya rasa semua aktivitas yang memerlukan namanya tenaga itu juga perlu yang namanya pemanasan ya. Pembelajaran juga sama, kamu juga perlu yang namanya pemanasan. Pemanasan itu apa aja? Mungkin makan untuk menghadapi matematika ya, makan dulu supaya nggak lapar ya. Atau mungkin pembelajaran lainnya kalian perlu yang namanya dipanasi. Bangun tidur juga jangan langsung bangun tidur terus sekolah, nggak mungkin ya, pastikan mandi dulu dan sebagainya. Itu sebuah aktivitas pemanasan dirimu supaya siap dalam sekolah. Sama juga dalam bernyanyi, kita membutuhkan yang namanya pemanasan vokal ya. Oke, lanjut ke manfaatnya. Manfaat kita dalam mempelajari ini tuh apa ya? Yang pertama, untuk mencegah cedera vokal ya. Jadi supaya pita suaramu, vokal cordsmu itu tidak rusak, tidak gampang rusak ya. Kalau kamu tahu penyanyi-penyanyi itu mengasuransikan pita suaranya supaya nanti kalau kemudian hari mungkin rusak, itu mereka punya asuransi yang baik untuk pita suaranya ya. Terkhusus untuk para penyanyi. Ini sangat perlu untuk dijaga ya. Pita suara ini sangat perlu untuk dijaga supaya tidak cedera. Oke, lanjut ke nomor 2, meningkatkan kualitas suara ya. Dapat meningkatkan fleksibilitas pernafasan dan kendali vokal yang pada gilirannya meningkatkan kualitas suara dan kemampuan penyanyi untuk bernyanyi dengan baik ya. Kalau kita sering-sering berlatih pemanasan vokal, otomatis kualitas suara kita semakin matang ya, semakin profesional ya. Saya rasa semua apapun juga seperti itu. Kalau kita sering namanya pemanasan, latihan continue ya, seperti yang tadi di race dan profil pelajar Pancasila, belajar berkelanjutan itu pasti kita menjadi manusia yang matang
ya, nggak suam-suam pupu begitu ya. Yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalau kamu sudah punya itu semua, suaramu sudah mateng, suaramu sudah oke, pasti kamu kalau mau nyanyi percaya diri, itu pasti. Kamu karena tenggorokanmu nih enak, los ya dalam bernyanyi, terus kamu itu sudah fleksibel banget dalam bibir, lidah, mulut dan sebagainya. Jadi tinggal bernyanyi saja. Begitu ya. Ada 4 ini, tolong dicermati dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar manfaat ini, oke? Lanjut untuk postur tubuh ya. Waktu kita latihan ini kita juga memperhatikan postur tubuh kita ya. Nggak hanya cuman berlatih saja, tapi postur tubuh juga harus diperhatikan. Yang pertama untuk bagian kaki ya, kaki. Oke, kakimu ini harus berdiri sejajar dengan bahu, relax ya, sejajar dengan bahu, tidak boleh terlalu merapat, tidak boleh terlalu membuka lebar. Jadi santai saja seperti ini ya. Usahakan berdirilah sesantai mungkin ya, berdirilah sesantai mungkin. Oke. Lalu yang kedua tanganmu. Nah, tangan di sini saya minta tolong relaksasinya boleh di bagian pegang perut ya atau pinggang. Jadi tanganmu jangan sampai terbiarkan seperti ini ya, jangan sampai terbiarkan seperti ini, oke? Boleh di perut sambil kamu kontrol pernafasan diafragmamu tadi ya, boleh sambil di pinggang ataupun sebagainya ya, supaya nafasmu ini kamu kontrol sendiri begitu ya. Lalu untuk mulut, pastikan mulutmu terbuka dengan lebar dan santai ya, tidak usah sampai maksa gitu ya. Jadi lebarnya santai saja sebisa mulut kalian begitu ya, supaya tidak tegang. Oke, yang terakhir ada pernafasan. Nah, tolong menggunakan teknik pernafasan diafragma. Itu otomatis tidak boleh diganggu gugat. Kita harus menggunakan teknik diafragma, pernafasan diafragma untuk melatih pemanasan vokal kita ataupun dalam bernyanyi. Ya, karena itu adalah kegiatan paling bagus menggunakan teknik pernafasan diafragma. Oke. Lanjut kita akan melihat contoh dari apa sih yang Miss Dian pingin ini. Ya, ini yang pertama untuk kaki. Kakinya terlihat jelas di sana ya, terlihat jelas di sana untuk tidak terlalu mepet, tidak terlalu terbuka lebar ya, sesuai dengan bahu seperti ini, oke? Untuk mulut juga silakan terbuka dengan sebisa kalian ya. Ada postur mulut yang kecil, ada yang lebar, itu silakan difokuskan sendiri ya. Untuk tangannya juga, tangannya ada ini, mungkin tangannya dua-duanya, satunya di sini, satunya pengen seperti ini kan, biasanya kalau penyanyi kan gestur tubuhnya terlihat gini gitu ya, oke. Lalu untuk pernafasan diafragmanya, tolong menggunakan diafragma supaya bagus, oke. Dengan postur yang benar dapat meningkatkan teknik vokal, menjaga kesehatan vokal, dan memberikan penampilan vokal yang lebih baik dan optimal secara keseluruhan, oke ya. Jadi tidak hanya benar, tapi kita bisa menjaga kesehatan kita tadi, oke. Lanjut, oke. Sekarang kita masuk ke dalam macam-macam tekniknya tadi ya. Setelah kita mengerti dasar-dasar pengertiannya, manfaatnya, dan posturnya, sekarang kita masuk ke dalam tekniknya ya. Kita akan belajar bersama di bidang ini, di bagian ini, oke? Yang pertama ada teknik humming. Humming itu dalam bahasa Indonesianya atau pengertian umumnya bersenandung, gitu ya. Lalu ada lip trills. Lip trills itu adalah getar bibirnya yang digetarkan ya. Oke. Lalu untuk tongue trills itu ada getar lidah, berarti lidahnya yang digetarkan. Dan terakhir ada vocalizing atau bersuara. Ini kebalikannya ya, ini bersenandung dan ini bersuara. Oke. Lanjut untuk humming sekarang ya. Diperhatikan gambar berikut sambil kalian bisa contohkan ke dalam tubuh kalian atau posisi kalian saat ini ya. Bersenandung adalah salah satu teknik pernafasan terbaik karena tidak terlalu membebani pita suara ya. Tidak terlalu membebani pita suara. Jadi dia tuh lebih baik begitu ya. Nah, caranya adalah gigi atas dan gigi bawah menempel ya, dan lidah tepat di belakang gigi tadi ya. Lalu kita ucapkan boleh kita bersama-sama? 1, 2, 3. Oke ya. Do mi sol, 1, 2, 3. Oke. Itu pemanasan awal dulu ya, nanti kita akan ada skillnya atau teknik-tekniknya lebih lanjut, oke? Itu ya, bisa dipastikan teknik kalian ini benar untuk yang humming. Dirasakan dinamikanya dari pelan, ya halus, agak keras, sampai yang paling keras ya. Kita coba bersama ya. Suaranya yang keras ya. Tambah lagi dinamikanya, tambah lagi volumenya dengan nada yang sama, do. Naik lagi.
lebih keras lagi, dinamikanya ditekan lagi ya. Sekarang yang paling keras yang kalian bisa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teknik yang kedua, yaitu lip trills. Dari bahasanya sudah mengerti ya, lip artinya bibir, trill artinya digetarkan ya. Pemanasan vokal menggunakan dengungan bibir ya. Caranya bagaimana? Silakan kalian jarinya boleh 1, boleh 2 dinaikkan ke atas dulu. Nah, lalu silakan kalian tempelkan di bagian sini. Di bagian bawah dulu, jangan langsung di sini ya. Di bagian bawah dulu, terus nanti diangkat. Lalu digetarkan. Oke, coba ya. Oke, sudah? Oke, nanti do re mi fa sol fa mi re do dengan menggunakan lip trills berarti oke, gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Ya, coba bersama-sama. Tolong posisi tangannya dulu diletakkan di dalam bawah bibir. Yuk. Oke. Do re mi fa sol fa mi re do. Lagi. Tekan. Terus, oke, good, oke. Ini teknik yang ketiga, ya. Ketiga itu ada tongue trills, oke, ada tongue trills, oke, ada tongue trills. Lidah bergetar ya. Melakukan tongue trills ini lebih mudah, ya. Lebih mudah lagi daripada lip trills, tetapi mungkin agak sulit bagi siswa-siswi yang cadel ya, yang nggak bisa ngomong R. Ada di sini? Oh, ada. Alexander Troy tidak bisa ngomong R ya. Mungkin dengan cara seperti ini bisa ngomong R tiba-tiba ya. Oke. Oke, melakukan tongue trills ya. Jadi nanti saya minta tolong tadi kan dari do re mi fa sol fa mi re do. Sekarang kebalikannya. Sol fa mi re do. Balikannya ya. Oke, ini lebih gampang saya rasa ya. Semuanya bisa pasti, oke. Yuk. Sudah, oke. Ya, saking gampangnya sampai gak kerasa sudah selesai ya. Oke, ya. Memang mungkin di dalam yang paling gampang mungkin ini ya, humming dengan tongue trills ya, karena ini lebih fleksibel untuk semua bisa gitu ya. Yang terakhir, nah ini kita masuk dalam materi terakhir, teknik vocalizing. Ya. Vocalizing artinya bersuara, mengucapkan kata-katanya, mengucapkan hurufnya. A, I, U, E, O-nya atau do, re, mi, fa, sol-nya diucapkan ya. Tadi kalau humming kita dalam hati, tapi yang untuk vocalizing kita ucapkan ya. Oke. Sekarang ini nanti kalian silakan mengikuti video berikut ya. Jadi nanti misalnya ya A, I, U, E, O berarti A, I, U, E, O. Yang bulat, tolong diperhatikan untuk lidah atau bibirnya itu yang matang, yang bulat ya. Jadi jangan jangan kayak orang ini ya. Jadi tolong mulutnya dibuka lebar. A, I, U, E, O. Oke, sekarang kita masuk ke dalam video latihannya. Oke. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U.
waktu nada semakin tinggi bisa kalian selipkan head voice atau falsetto ya di sana ya. Nanti sebelum saya gabung ke kelompok-kelompok ya, saya pengen kalian akan belajar ini di kelompok kalian ya. Oke. Nah, di sini saya contohkan terlebih dahulu ya untuk permainannya. Do, ikuti saya. Kita sekarang akan belajar teknik vocalizing ya. Vocalizingnya ada 4 teknik yang akan kalian pelajari nanti bersama kelompok kalian. Ya, saya akan demonstrasikan terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Oke? Do, mi. Oke? Teknik ini naik satu nada ya, naik tengah-tengahnya begitu ya. Untuk kalian ucapkan, oke? Do, mi, re, fa, gitu ya. Oke, 1, 2, 3, go. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Oke, ya, sebentar. Dari up dulu ya. Kayaknya kalian sudah mulai ada yang mengerti ya, oke? Do, sekarang kita turunnya. Ulang ya, tuh agak pak. Ya, itu untuk teknik yang pertama. Kita coba memakai video ini. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Mi, do, re, si, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Sekarang kita masuk ke teknik yang kedua, vocalizingnya ya. Yang ini lebih mudah ini ya. Ulang ya, bareng-bareng nyatu agak pak. Do, mi, do, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do. Gitu ya. Lalu do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Latihannya sudah mulai kompak, sudah mulai paham. Nah, nanti ini akan saya panggil satu kelompok satu ya, untuk saya coba dengarkan selama proses latihan tadi bagaimana hasilnya ya. Saya minta nanti satu kelompok maju dan saya akan memberikan satu random untuk teknik yang akan kalian bawakan. Yang pertama dari kelompoknya Madrifa, silakan maju ke depan. Do, mi, re, fa, mi, sol, la, sol, si, la, do. Sekarang turunnya. Do, la, si, sol, re, fa, la, mi, sol, si, fa, la, do, la, do, mi, si, re, fa, do, re, mi. Oke. Untuk dapat menyanyi secara lebih akurat, fleksibel dan dengan stamina yang lebih, kita membutuhkan sekali yang namanya pemanasan vokal. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar
kasih lainnya. Kita belajar. Doa maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu kepada kami mulai dari awal pembelajaran hingga akhir kali ini, Tuhan. Tiba saatnya waktu kami untuk berpisah dengan satu dengan yang lain. Lindungilah kami agar kami dapat sampai di rumah dengan tidak merasa apapun itu. Memisahkan dari jarum kita sempurna ini hanya tangan-Mu untuk syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Reinhard atas doanya. Iya. Terima kasih. Oke, anak terima kasih untuk pembelajarannya. Silakan boleh disiapkan Stand up, please. untuk salam penutupnya.